Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini seperti biasanya kita akan pada doa bersama. Dan karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengambil waktu yang baik ini untuk kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu untuk meninggalkan aktivitas kita dulu. Jangan mengganggu adanya dan berlangsungnya ibadah doa kita pada sore hari ini. Karena kita percaya nafas hidupnya adalah doa. Karena itu mari kita mengambil waktu yang khusus ini, kita doa bersama-sama, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat satu pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita bersama pada malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Oh haleluya, kami datang bersyukur kepada Tuhan yang oleh pertolongan dan perkenanan Tuhan kami boleh ada pada saat ini dalam kekuatan dan dalam perlindungan Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, supaya layak dan senantiasa memuji membesarkan agama. Ini saatnya berdiri di altarnya. Berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
kesempatan ini Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kehidupan kami untuk menghadap hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Engkau berkati hidup kami Tuhan, supaya kami layak dan dapat meninggikan, memuliakan akan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan dalam persekutuan dan dalam doa kita pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 98. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita membaca dalam Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Untuk pemimpin beduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan. Hidup dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca bagian ini dan di sana disebutkan bahwa menurut Daud sendiri adalah seorang raja yang memiliki kekuatan yang begitu hebat. Dia memiliki pasukan, dia memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan untuk sebagai seorang raja. Kalau orang yang seperti ini, maka sebetulnya di dalam dunia ini dia sudah tidak butuhkan apa-apa lagi, karena semua yang dibutuhkan sudah ada padanya dan itu didapatkan secara gratis. Tapi mengapa dalam bagian ini Daud justru merendahkan diri di hadapan pencipta halik langit dan bumi ini? Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau Daud saja berkata seperti ini dalam posisi sebagai seorang raja, apakah lagi kita sebagai manusia yang mungkin kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Menjadi seorang pemimpin, kita bukan pemimpin yang nomor satu dalam kedudukan organisasi yang ada di dalam dunia ini.
Kita tidak mempunyai pengikut yang banyak. Kita tidak mempunyai kekuatan yang hebat. Kita tidak mempunyai apa-apa. Jauh berbeda dengan apa yang dialami dan dinikmati oleh Daud. Tetapi justru dengan begitu Bapak Ibu Saudara, Daud merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Ini memberikan sebuah pelajaran bahwa kita pun yang tidak memiliki apa-apa, kekuatan kita tidak ada, maka selayaknya kita ini merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah caranya supaya kita ini dekat kepada Tuhan? Bagaimanakah caranya supaya kita memperoleh dan mengatakan bahwa Tuhan adalah kota benteng kita, keselamatan di dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus berdoa. Berdoa diakui sebagai nafas hidup orang percaya. Kita berdoa, kita membutuhkan waktu yang khusus bagi Tuhan. Kita membutuhkan waktu yang tenang bersama dengan Tuhan. Kita membutuhkan waktu bersama dengan Tuhan. Karena itu dari awal saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita meninggalkan segala kesibukan kita, meninggalkan segala kegiatan-kegiatan kita yang tidak ada hubungannya dalam pujian penyembahan dan doa kita kepada Tuhan, supaya kita meminta waktu yang tenang bersama dengan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kita memiliki dan merasakan bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana kita memiliki konsentrasi di hadapan hadirat Tuhan. Karena itu kita harus meninggalkan segala beban-beban pergumulan kita yang bisa mengacaukan hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kita harus meninggalkan segala unek-unek yang ada di dalam pikiran kita, supaya kita bisa memiliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Kita menikmati kehadiran Tuhan. Kita merasakan waktu demi waktu berjalan dengan begitu sehduhnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menikmati satu persekutuan bersama dengan Tuhan tanpa beban ini dan itu, pekerjaan ini dan itu dan seterusnya. Kita harus punya waktu bersama dengan Tuhan dalam pikiran yang tenang. Kemudian ketika kita memiliki ketenangan dalam waktu, ketenangan dalam pikiran, mari kita menceritakan kepada Tuhan. Ceritakan di dalam doa apa yang menjadi pergumulan-pergumulan diri kita, supaya kita bisa menikmati satu hadirat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ceritakan di dalam doa. Ceritakan, sampaikan kepada Tuhan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Yesus selalu ada di sekitar kita, bahwa Yesus selalu mengontrol dan bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu tidak perlu malu, tidak perlu mencari orang hebat, tidak perlu mencari orang yang bisa menampung segala keluh kesah kita. Mereka bisa saja mendengarkan keluh kesah kita. Orang-orang bisa mengetahui keluh kesah kita, tetapi mereka belum menjadi atau tidak bisa menjadi solusi terhadap masalah kita. Datanglah kepada Tuhan, sampaikanlah kepada Tuhan, ceritakan di dalam doamu, supaya doa kita diberkati di dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, jika ada dosa yang menghambat diri kita, yang perlu kita akui di hadapan Tuhan, supaya kita memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Akui kalau ada dosa. Mungkin dosa yang sengaja kita lakukan ataupun yang tidak sengaja kita lakukan. Akui di hadapan Tuhan bahwa kita sudah menjadi orang yang lemah,
sudah menjadi orang yang hilaf, yang tidak mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan kita menyampaikan sesuatu dalam kesombongan kita, dalam keangkuhan kita. Kita meninggikan diri kita, merendahkan orang lain. Jangan seperti itu. Justru kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan meninggikan kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita harus sering berdoa. Kita harus punya waktu yang begitu banyak untuk berdoa. Kita harus punya waktu yang sesering mungkin menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering berdoa, maka Tuhan akan memberi jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Memberi jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menerima bahwa apapun yang Tuhan berikan itu adalah jawaban Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, dan kami percaya Daud mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya tempat di mana kami untuk mengakui seluruh keberadaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kami ini adalah manusia yang lemah. Berkati hidup kami, mampukan hidup kami menjalani hari-hari yang penuh dengan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang menjadi ungkapan syukur kita bersama-sama pada kesempatan ini, kita bersyukur karena Tuhan menjaga dan pelihara hidup kita, khususnya sepanjang beberapa waktu lamanya selama kita tidak berjumpa di gereja ini untuk kita beribadah. Sampai saat ini Tuhan menjaga dan pelihara hidup kita. Kita bersyukur karena khususnya minggu ini juga Tuhan melindungi dan menjaga kita sehingga kita tetap kuat dan sehat di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, di antara jemaat Tuhan ada beberapa yang berulang tahun. Kita bersyukur bersama dengan saudara kita Wawan dan juga Wiwin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun karena dalam minggu ini mereka berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan usia dan harapan kita semakin diberkati dalam rumah tangga, dalam hidup sebagai anak muda, dan hidup dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Selamat ulang tahun bagi kedua saudara kembar kita, Wiwin dan Wawan. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nyonya Daniel Kalebu. Selamat ulang tahun, dan semoga dengan bertambahnya usia semakin dekat dan mencintai Tuhan, semakin mengasihi keluarga yang kekasih, dan juga semakin diberkati di dalam Tuhan. Dan adapun Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa dan sekaligus membawa beberapa bahan doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita mendoakan untuk beberapa di antara jemaat Tuhan yang sampai hari ini dalam kondisi tubuh yang lemah. Kita mendoakan buat Oma kekasih Ibu Agustina Abu, supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan selalu di dalam Tuhan. Kemudian kita juga mendoakan buat Oma Kalemben, supaya Tuhan tetap menjaga dan pelihara. Kita mendoakan orang tua dari Ibu Lina Tamu,
yang juga sementara menjalani perobatan jalan karena beberapa waktu yang lalu selesai menjalani operasi. Kita doakan supaya Tuhan memberikan pemulihan. Kita juga mendoakan untuk orang tua dari Ibu Simon Rengeng yang sampai hari ini juga masih terbaring sakit di rumah. Kita doakan supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Kita berharap bahwa Tuhan memulihkan dari keadaan dan kondisi yang sakit ini, supaya dengan kondisi yang sakit ini dapat kembali pulih, sehat, dan boleh bersukacita bersama dengan keluarga. Kita juga mendoakan buat orang tua kekasih kita, Opa Kupang, yang juga masih dalam masa pemulihan. Kita mengingat bahwa beberapa waktu yang lalu menjalani perawatan di rumah sakit, dan menurut kabar yang nenek sampaikan bahwa Opa sedang berencana untuk kembali menjalani perawatan, dan mungkin ini adalah untuk akan menjalani operasi prostat. Kita doakan supaya Opa Kupang diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam Tuhan, dilancarkan segala prosesnya, dan boleh diberikan kekuatan dan pemulihan di dalam Tuhan. Juga bersama dengan Oma Kupang atau Nenek Kupang, kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Orang tua kekasih sering dalam kelemahan tubuh, supaya Tuhan menjaga dan pelihara. Kemudian kita juga mendoakan buat Ibu Oma Rising. Kita doakan supaya Tuhan juga menolong dan memberkati. Sering dalam gangguan kesehatan, kita doakan supaya Tuhan memberikan pemulihan. Kita juga mendoakan buat Ibu Ida yang juga sering mengalami gangguan sakit pada bagian kepala, penyakit vertigo. Kita doakan supaya Ibu Ida dapat pemulihan dan kekuatan di dalam Tuhan. Kemudian kita juga mendoakan buat Ibu Ampang yang juga sering dalam kelemahan tubuh bersama dengan Bapak Rizal. Kita doakan supaya mereka diberikan kesembuhan di dalam Tuhan. Juga kita mendoakan untuk Oma Yohana Tape yang sampai hari ini masih mengkonsumsi obat-obatan untuk bertahan dalam menghadapi sakit penyakit yang dialami Oma. Kita doakan supaya mendapat pemulihan di dalam Tuhan. Kita juga mendoakan buat Oma Ane, Ibu Fransina Rising, Bapak Martin Leme yang beberapa waktu yang lalu juga ada dalam kelemahan tubuh. Kita doakan supaya Tuhan membuat mereka kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga kita mendoakan untuk jemaat kita yang berada di luar kota Makassar. Kita doakan buat Bapak Agustinus Tamu yang bertugas di daerah Palopo dan Tanah Toraja. Kita mendoakan buat Bapak Chandra yang juga bekerja di daerah Bali. Kemudian kita mendoakan Bapak Yunus Kanan yang bekerja di tambang Freeport di Papua. Kemudian kita berdoa untuk Bapak Ruben Kabaka yang ada di Manado, dan juga Bapak Martin Masau yang ada di Jakarta. Kemudian kita berdoa untuk Bapak Hendrik yang bertugas atau bekerja di daerah Surako, dan kita berdoa untuk Bapak Eliezer Tandisinding yang juga bekerja di Papua. Kita mendoakan Ibu Neji Linta yang bekerja atau yang berada di daerah Mamuju bersama dengan keluarga. Kita mendoakan untuk saudara kita Gita bersama Steve yang bertugas sebagai dokter di daerah Madiun, dan juga bagi adik kita Cindy yang kuliah di Jakarta. Kita doakan mereka. Kemudian kita doakan untuk Bapak Paulus Samba atau bapaknya
yang juga ada di Surako. Kita mendoakan juga Bapak Daud Sonda yang ada di Mamuju, kemudian adik kita Reni yang ada di Mamasa. Kemudian kita mendoakan untuk Bapak Sabindo yang ada di Nunukan. Kita juga berdoa untuk Bapak Rudi Kara yang ada di Kalimantan. Juga kita berdoa untuk Bapaknya Ito yang ada di Kolaka. Dan kita mendoakan untuk Bapak Andarias Untung yang juga ada di Kalimantan. Jadi mereka ini adalah bagian dari jemaat kita, keluarga kita yang sedang bertugas di luar kota Makassar, bahkan dalam pendidikan mereka. Kita doakan walaupun kita jauh terpisah, tapi kita senantiasa disatukan di dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga mendoakan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia dalam jemaat kita di tempat ini. Mereka adalah orang tua kekasih kita yang menjadi teladan-teladan iman dalam kehidupan rohani kita, yang membuat kita semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita doakan untuk Bapak atau Opa Kondong, kita doakan supaya Tuhan menolong dan senantiasa memberkati. Kita mendoakan buat Oma Agustina Abu dalam kondisi sakit dan juga sudah tua. Kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bersama dengan Oma Maria Kalemben. Kita doakan. Juga kita doakan buat Oma Linta yang menjadi bagian dari orang tua kita di tempat ini. Kemudian kita mendoakan buat Opa Rawang supaya Tuhan juga menolong dan memberkati. Ada Ami, kita doakan. Kemudian kita juga doakan untuk Opa Martin Lama dan Opa Martin Padam supaya Tuhan tetap menjaga dan pelihara kehidupan hamba-hambanya. Kemudian orang tua kita yang lain, kita mendoakan Opa Tandung bersama dengan Ibu. Kemudian Oma Risi kita doakan. Juga kita berdoa untuk Ibu Yohana 1, Ibu Yohana Tape, dan juga Oma Rumun dan Ibu Ampang. Kita doakan supaya orang-orang tua kekasih kita ini tetap diberkati di dalam Tuhan. Juga ada Oma Roslina Rate atau Mamanya Wirda. Kemudian ada Ibu Esther Musa. Kemudian ada Bapak Yohanes Kupang dan juga Ibu. Kemudian kita berdoa untuk Ibu Ludia Dungu, Ibu Ane dan Ibu Marta Urang. Opa Tandung bersama dengan Ibu, supaya orang-orang tua kekasih kita ini tetap diberikan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan, semangat di dalam kehidupan sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Itulah orang-orang tua yang kekasih kita doakan pada hari ini. Kemudian kita juga mendoakan untuk beberapa di antara jemaat yang sudah ditambahkan jumlah anggota keluarga mereka. Karena itu kita berdoa supaya ibu-ibu yang sudah menjalani persalinan tetap diberikan pemulihan, kekuatan dan kesehatan di dalam Tuhan. Bayi yang sudah hadir dalam keluarga mereka dapat bertumbuh dan dapat senantiasa hidup sehat di dalam Tuhan. Di antaranya kita berdoa untuk Amora Asnadi Tadi Sindi. Kita berdoa yang lahir pada tanggal 10 April 2018. Kita berdoa buat Amora. Kemudian kita berdoa buat Kaleb Rambang Tunal. Kita berdoa yang lahir pada tanggal 2 Juli 2018 yang lalu dari keluarga Ibu Koni bersama dengan Bapak Chandra. Kemudian kita juga mendoakan untuk Dave James yang lahir pada tanggal 19 April 2019 dari saudara kita Idris yang ada bagian dari kita di tempat ini. Kemudian kita juga mendoakan untuk Kenneth Jaiden Pailang yang lahir dari keluarga Bapak Anto Pailang bersama dengan Ibu Ida yang pada tanggal 24 Januari yang lalu tahun 2020. Kemudian kita juga berdoa untuk
Renata Dani Rengen yang lahir dari keluarga Bapak Ronald. Kita doakan yang lahir pada tanggal 20 Maret 2020. Kemudian ada Jadeon Aldano dari keluarga Bapak Martin Leme dan juga Ibu Fransina Rising yang lahir pada tanggal 28 Mei 2020. Ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan sudah hadirkan di tengah-tengah keluarga. Karena itu kita bersyukur bersama dengan keluarga kekasih dan kita mendoakan supaya tetap bertumbuh di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Nanti mereka juga bisa dan dapat menjadi anak-anak dari bagian dari sekolah minggu di tempat ini, bagian dari anak-anak Tuhan yang diberkati, mencintai Tuhan, menghormati kedua orang tua mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga berdoa pada hari ini mendoakan untuk jemaat Tuhan di tempat ini dalam profesi atau tugas pekerjaan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Ada yang berprofesi sebagai guru, kita doakan supaya para guru yang meskipun harus bekerja dari rumah, supaya tetap Tuhan lindungi dan menjaga, berikan kuat dan sehat. Dalam mengajar dari rumah, mereka tetap diberikan hikmat dan juga kemampuan di dalam Tuhan. Kita juga mendoakan khususnya para tenaga medis yang bekerja sebagai perawat, yang bekerja sebagai dokter, supaya Tuhan menjaga melindungi setiap jemaat Tuhan. Hari ini kita masih berhadapan dengan pandemi virus corona yang kemungkinan mereka jauh lebih rentan terhadap terpaparnya virus ini. Kita berdoa ada ibu atau Nyonya Agustinus Kalibu, kita doakan supaya Tuhan menolong. Kalau beberapa waktu yang lalu sudah melakukan tugas dan terlibat dalam tim dan boleh kembali ke rumah, dan ke depan ini akan ada penjadwalan kembali untuk bergabung bersama dengan tim dalam penanganan virus corona. Kita doakan supaya ibu diberikan kekuatan, perlindungan di dalam Tuhan. Juga ada Ibu Lina Tambu, kita doakan supaya Tuhan menjaga dan pelihara dalam tugas dan pekerjaan. Kemudian juga ada Ibu Naomi yang juga bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, yang juga rentan terhadap penyakit corona ini. Kita berdoa supaya diberikan perlindungan dan kesehatan selalu di dalam Tuhan. Kemudian ada saudara kita Gita bersama dengan suami yang ada di Madiun, supaya dijauhkan juga dari penyakit virus corona ini. Kemudian ada Ibu Rahayu, kita doakan saudara kita Anas, saudara kita Novi, Vicky, bahkan Valen, yang juga mereka adalah para tenaga medis yang berada dan bekerja di rumah-rumah sakit. Karena itu supaya Tuhan menolong dan memberkati hidup mereka. Kemudian kita juga mendoakan jemaat Tuhan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, bahkan pegawai swasta, supaya Tuhan juga melindungi dan menjaga mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kita juga berdoa bagi jemaat Tuhan dalam tugas mereka sebagai peternak, supaya Tuhan menjaga ternak-ternak yang dipercayakan untuk dikelola, sehingga dapat mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kemudian kita mendoakan untuk jemaat Tuhan yang bergerak di bidang jasa. Ada jasa untuk penyediaan obat-obatan, makanan, dan juga sebagai juru kunci. Kita doakan supaya apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan membuat berhasil, dan di dalamnya mereka senantiasa menerima berkat-berkat Tuhan. Kita juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang bekerja sebagai pegawai di perbankan,
supaya mereka tetap setia dalam tugas pekerjaan mereka yang bekerja sebagai bergerak di bidang transportasi. Kita doakan baik mereka yang supir Grab, Gojek, atau Maxim, supaya Tuhan menolong dan memberkati setiap jemaat Tuhan. Kemudian kita juga berdoa ibu-ibu rumah tangga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, kita doakan supaya Tuhan tetap memberikan kuat dan sehat di dalam Tuhan. Juga kita mendoakan jemaat Tuhan yang bekerja sebagai TNI, Polri, supaya juga Tuhan memberikan perlindungan terhadap jemaat Tuhan dalam menunaikan tugas dan pekerjaan. Kemudian kita juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang bekerja sebagai pegawai hotel, pegawai kafe, pegawai toko, dan lain sebagainya, supaya Tuhan memberikan mereka kemampuan dalam melakukan tugas-tugas mereka setiap hari. Itu yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan jemaat Tuhan. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan kita dalam organisasi intragerejawi, pelayanan kita pada pelayanan di sekolah minggu, persekutuan kaum muda, persekutuan kaum wanita, dan juga persekutuan kaum pria. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan dan menolong setiap pengurus dalam persekutuan intragerejawi ini dapat bertumbuh dan dapat semakin diberkati lewat program-program yang mereka telah canangkan, dan kita doakan supaya tahun ini ada kemajuan, ada peningkatan dalam pelayanan intragerejawi di jemaat kita. Kemudian kita mendoakan untuk program kita di tempat ini, ada program untuk pembangunan yang terus kita doakan. Kita berencana untuk merenovasi gedung kita ini, khususnya pada bagian plafon dan atap, supaya Tuhan memberkati termasuk kebutuhan dana yang kita sedang butuhkan. Ada janji pemerintah yang kita terus doakan supaya ini dapat terrealisasi dengan baik dan dapat digunakan untuk kelanjutan program kita lewat pembangunan di tempat ini. Kemudian kita mendoakan untuk Natal kita dalam tahun ini, sekiranya virus corona ini sudah jauh dan kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kita berharap bahwa Natal kita tahun ini dapat berjalan dengan baik. Semua panitia dapat bekerja, dapat melaksanakan tugas, dan boleh mencapai program ini dengan sukses dalam pertolongan Tuhan. Kita mendoakan juga untuk pelayanan kita yang terus kita kembangkan dalam gereja dan jemaat kita. Kita doakan media yang kita gunakan supaya Tuhan berkati, kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dalam hidup kita. Kita mendoakan untuk pelayanan kita pada tingkat klasis. Kita berdoa semua hamba-hamba Tuhan yang bertugas di Kota Makassar ini dalam ruang lingkup Gereja Kibai, supaya menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemudian kita mendoakan untuk pelayanan kita pada tingkat sinode, supaya Tuhan menolong dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di kantor sinode dapat bekerja sama untuk kemajuan dan peningkatan organisasi Gereja Kibai di Indonesia. Kemudian kita juga mendoakan buat 2 lembaga pendidikan sekolah teologi, baik yang ada di STT Kibai Makale dan juga ST Jafra Makassar. 2 lembaga ini adalah lembaga yang selama ini sudah bekerja dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan Gereja Kibai di Indonesia. Karena itu kita doakan baik mahasiswa, para dosen yang mengajar, supaya mereka boleh dan dapat diberkati di dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita mendoakan untuk Kota Makassar supaya kota ini menjadi kota yang diberkati di dalam Tuhan,
pergumulan-pergumulan yang ada di kota Makassar, penyakit atau virus corona ini dapat dijauhkan dari kota kita, sehingga kota kita kembali aman, sehat di dalam Tuhan. Kemudian kita mendoakan untuk pemerintah kita, baik yang dari pusat sampai ke pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa, baik itu Bapak Presiden, kita doakan supaya Tuhan menolong dan menjaga, melindungi, sehingga dapat memimpin bangsa ini dalam kearifan dan dalam pertolongan Tuhan. Bahan doa tambahan dari keluarga Bapak Nimrod Sanam, kita doakan untuk opanya Reni atau Opa Rawang yang sudah tidak kuat, dan juga Ria yang tanggal 22 Juni akan mendaftar online di SMA. Kita doakan supaya Tuhan mendengarkan dan memberi yang terbaik. Kemudian kita juga mendoakan untuk keluarga Bapak Antonius Pailang dalam khususnya Bapak Antonius Pailang yang pergi ke kantor, pergi dan pulang setiap hari, dan juga anak-anak yang di rumah, kita doakan supaya Tuhan menjaga. Kita juga mendoakan Saudara Reski, anak dari Bapak Joni Mangin, yang sekarang bertugas di apoteker di Rumah Sakit Bayangkara Manado, supaya Tuhan menolong dan menjaga hambanya. Dan juga Dokter Tari yang sementara mengikuti dik spesialis THT di Unhas, dan juga kegiatannya yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Kita doakan supaya kedua saudara kita ini terhindar dari mewabahnya virus atau pandemi virus corona. Kita doakan. Juga kita berdoa bagi keluarga Bapak Epsan yang kemarin mengalami kelemahan tubuh, bahkan sampai hari ini mereka saling bergantian dalam keadaan tubuh yang lemah. Kita mendoakan keluarga ini supaya senantiasa diberikan kekuatan dan pertolongan di dalam Tuhan. Inilah bahan-bahan doa yang kita akan doakan bersama pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil tempat sambil kita berlutut, dan sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak pasti buka jalan.
Mari saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 148. Tinggal sertaku, hari telah sejak, makin dalamnya Tuhan tinggal. Tinggal sertaku, hari telah sejak, makin gelapnya Tuhan tinggal. Dikala hilang pertolonganmu, Maha Penolong tinggal sertamu. Bapa, terima kasih dan kami bersyukur yang oleh pertolongan Tuhan kami telah mengakhiri persekutuan ibadah doa kami pada hari ini. Dan kiranya jemaat Tuhan yang dikasihi dalam damai dan sejahtera daripada Allah Bapa kita, dalam tuntunan dan penyelamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua, melantik saleh-salehnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.